Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk berkumpul di hadapan-Mu pada hari ini. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami berdoa memohon agar Engkau menenangkan hati dan pikiran kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami seringkali tidak mampu berjaga walau hanya 1 jam saja. Ampuni kami ya Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu, mendengarkan dengan hati yang terbuka, mendengarkan dengan kerinduan untuk diajar oleh-Mu. Pakailah firman-Mu dan hamba-Mu untuk menegur, menguatkan, menuntun hidup kami semakin hari semakin dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, senang bisa melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kasihilah sesamamu. Ya, ini masih dalam satu rangkaian 7 seri khotbah panggilan Kristus. Kalau saya ingatkan kembali, kita semua tema tahun ini adalah dipanggil untuk menjadi muridnya. Nah, kita perlu tahu siapa yang memanggil kita. Kemudian kita juga melihat kerapuhan diri kita, keberdosaan kita. Dan sekarang kita mendengarkan seri khotbah 7 panggilan Tuhan untuk kita. Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kasihilah sesamamu. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Saya ambil dari terjemahan baru yang kedua. Silakan Bapak Ibu kita baca bersama-sama ya. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita jujur, kita semua tahu bahwa mengasihi itu penting. Ya, kita semua tahu bahwa mengasihi itu penting. Kita mendengar tentang kasih di gereja, kita diajar tentang kasih di dalam keluarga. Bahkan dunia pun sekarang ini seringkali berbicara tentang kasih. Nah, kita tahu bahwa kasih itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang seharusnya ada di dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu bagian yang jarang kita akui. Ya, yang jarang kita akui itu apa? Yang jarang kita akui itu adalah mengasihi itu mudah, enggak sulit, selama kita berhadapan dengan orang yang mudah dikasihi. Mengasihi itu terasa indah selama tidak ada luka, selama tidak ada kekecewaan, selama tidak ada konflik. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhadapan dengan orang tertentu, tiba-tiba kasih kita itu menjadi sangat mahal dan sulit Bapak Ibu. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang tertentu, tiba-tiba kasih kita itu menjadi sangat mahal dan sulit sekali Bapak Ibu. Dan seringkali orang yang kita hadapi itu bukan orang jauh, ya, bukan orang asing, tetapi orang-orang yang dekat dengan kita, dalam keluarga, dalam pelayanan, bahkan di dalam gereja Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan dengan jujur kehidupan kita, ada satu hal yang seringkali terjadi, tetapi jarang kita bicarakan, ya. Ada satu hal yang sering terjadi, tetapi jarang kita bicarakan. Seringkali Bapak Ibu tidak ada konflik besar, tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan Bapak Ibu, ya, tidak ada keributan. Tetapi perlahan-lahan
ada relasi yang menjadi jauh dan dingin. Kita mungkin tetap bertegur sapa, kita tetap saling tersenyum, kita tetap menjalani aktivitas seperti biasa, bahkan mungkin tetap melayani bersama-sama, Bapak Ibu ya. Tetapi tidak lagi benar-benar dekat. Ada jarak yang tidak pernah diucapkan, tetapi jarak itu nyata, Bapak Ibu. Ya, ada jarak yang memisahkan kita, yang tidak pernah diucapkan, tetapi jarak itu nyata, Bapak Ibu. Dan yang lebih berbahayanya ini, Bapak Ibu, kita mulai merasa itu enggak masalah. Ya, kita merasa itu enggak masalah. Kita mungkin berkata bahwa, oh toh aku enggak membenci kok, aku enggak menyakiti, aku hanya menjaga jarak, gitu ya. Seringkali gitu ya. Dan seringkali Bapak Ibu kita jujur, kita punya alasan bukan? Ada perkataan-perkataan yang melukai kita, ada sikap yang mengecewakan, ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita lupakan. Dan sejak saat itu kita mulai menetapkan batasan, Bapak Ibu ya. Kita menetapkan batasan, bukan hanya pada sikap, tetapi pada hati kita. Kita tetap baik di luar, tetapi hati kita mungkin tidak lagi terbuka seperti dahulu. Dan tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kita belajar hidup seperti itu, enggak jadi masalah, gitu ya. Kita menjadi terbiasa. Kita berkata, yang penting saya tidak berbuat jahat, yang penting saya tetap jadi orang baik. Tetapi Bapak Ibu, tanpa kita sadari, sebenarnya kita mulai menurunkan standar kasih itu sendiri. Kita menurunkan standar kasih itu sendiri. Bapak Ibu, kita mungkin tidak melukai, tetapi kita juga tidak memulihkan. Kita mungkin tidak membenci, tetapi kita tidak sungguh-sungguh benar-benar mengasihi. Dan yang paling sulit seringkali, tadi seperti saya katakan, bukan orang jauh, tetapi orang yang dekat. Dalam satu rumah, tapi hati kita sudah lama tidak terhubung. Dalam satu pelayanan, tetapi relasi kita dijaga sekedar seperlunya saja. Dan yang paling ironis ini, Bapak Ibu, tempat di mana kita paling sering berbicara tentang kasih, ya, saya ulangi, tempat kita paling sering berbicara tentang kasih, tempat itu justru menjadi tempat di mana kita paling mudah saling menjauh, Bapak Ibu. Tempat di mana kita paling sering berbicara tentang kasih, justru bisa menjadi tempat di mana kita paling bisa mudah saling menjauhi. Lalu tanpa kita sadari kita mulai berkata, oh ini biasa, ini wajar, ini tidak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu, apakah itu benar, Bapak Ibu? Pertanyaannya sekarang adalah, pertanyaan besarnya adalah sekarang, apakah itu benar? Apakah sekedar tidak membenci itu berarti kita sudah mengasihi? Apakah sekedar tidak membenci itu berarti kita sudah mengasihi? Atau jangan-jangan kita sudah terlalu lama hidup dalam relasi yang terlihat baik di luar, tetapi kehilangan kasih di dalamnya. Dan mungkin kalau kita diam sejenak di hadapan Tuhan pagi ini, ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, ada satu nama yang muncul dalam hati kita. Ada satu nama yang otomatis muncul di dalam hati kita. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah realitas seperti itu, realitas kehidupan kita yang nyata, Tuhan Yesus tidak memberi saran, Ia memberikan perintah. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau perintah Tuhan Yesus itu ngomong, aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kalimat ini saja sebenarnya sudah tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan perkataannya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu, ketika sampai kepada kalimat yang kedua, disinilah perintah itu kemudian menjadi mengganggu. Mengganggu hati kita, mengganggu kenyamanan kita. Karena Tuhan Yesus tidak hanya berkata kasihilah sebisa kamu. Tidak, Ia berkata kasihilah seperti aku.
Pertanyaannya, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi? Apakah ia mengasihi orang-orang yang muda, orang-orang yang setia, orang-orang yang tidak pernah mengecewakan dia? Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita melihat konteksnya, Tuhan Yesus mengatakan ini pada malam terakhir sebelum ia disalibkan. Dan kepada siapa ia berkata? Bukankah kepada murid-muridnya? Murid-murid yang sebentar lagi akan meninggalkan dia, yang akan lari, yang akan menyangkal. Bahkan tadi kita membaca Yudas baru saja pergi untuk mengkhianati dia. Dan Yesus tahu semuanya itu. Ia tahu kegagalan mereka bahkan sebelum itu terjadi. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memilih untuk tetap mengasihi mereka. Bahkan sebelum itu terjadi, ia tetap memilih untuk mengasihi mereka. Bahkan kasih itu membawa dia ke atas kayu salib. Kasih itu tidak menunggu murid-muridnya berubah. Kasih yang tidak bergantung kepada respon murid-murid. Kasih yang tetap setia bahkan ketika murid-murid itu tidak setia. Nah Bapak Ibu, jadi ketika Tuhan Yesus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, ia sedang berkata, kasih yang aku minta dari kamu adalah kasih yang rela berkorban, kasih yang mengampuni, kasih yang tetap memilih mengasihi bahkan ketika itu menyakitkan. Dan Bapak Ibu, di titik ini kalau kita jujur, kita mungkin mulai merasa, aduh, nggak sanggup, terlalu berat. Itu bukan saya. Saya pun bergumul ketika mempersiapkan dan mengkhotbahkan hal ini. Dan memang benar Bapak Ibu, perintah ini tidak pernah dimaksudkan terasa ringan. Karena kasih seperti itu bukan kasih yang lahir dari kekuatan manusia. Namun di sini kita mulai melihat sesuatu yang sangat penting juga. Yesus tidak hanya memberikan standar, ia sedang menunjukkan dirinya bahwa kasih yang ia perintahkan itu adalah kasih yang terlebih dahulu ia berikan. Di titik ini kita melihat standar kasih Yesus. Mungkin di dalam hati kita muncul satu kesadaran yang jujur, gak bakalan sanggup. Kita tahu itu benar, kita tahu itu indah, tetapi kita juga tahu itu bukan yang secara alami keluar dari hati dan hidup kita. Dan seringkali respon kita ini adalah ini Bapak Ibu. Kita mencoba lebih keras. Kita berkata saya harus lebih sabar, saya harus lebih mengerti, saya harus lebih mengasihi. Tapi Bapak Ibu, realitasnya semakin kita mencoba, semakin kita sadar pula hati kita nggak berubah. Kita bisa mengubah sikap di luar, tetapi tidak selalu hati kita di dalam. Nah, apa masalahnya Bapak Ibu? Apa masalahnya? Kita masuk ke poin yang pertama ya. Di sini kita perlu melihat sesuatu yang sangat penting. Masalah kita itu adalah bukan karena kita kurang berusaha mengasihi. Saya ulangi Bapak. Masalah kita itu bukan karena kita kurang berusaha mengasihi. Masalah kita adalah kita coba mengasihi tanpa hidup dari kasih itu. Kita mencoba mengasihi tanpa hidup dari kasih itu. Kita mencoba mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Kita mencoba menjadi orang baik dengan usaha kita sendiri. Kita mencoba memenuhi perintah Tuhan tanpa terlebih dahulu menerima apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Padahal Injil menunjukkan sesuatu yang berbeda. Alkitab tidak berkata kita mengasihi supaya Allah menerima kita, tetapi Injil berkata kita mengasihi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Kasih Kristus itu bukan upah bagi kita yang berhasil. Kasih Kristus itu adalah anugerah bagi kita yang gagal. Kasih itu diberikan justru ketika kita tidak layak Bapak Ibu. Kita tidak layak. Dan itu berarti ketika kita sulit mengasihi orang lain, seringkali masalahnya bukan pada orang itu, tetapi karena kita belum sungguh-sungguh hidup dalam kesadaran bahwa kita ini sudah dikasihi secara radikal oleh Kristus. Saya ulangi Bapak. Ketika kita sulit mengasihi orang lain, seringkali masalahnya bukan pada orang itu,
Tetapi karena kita belum sungguh-sungguh hidup dalam kesadaran bahwa kita ini sudah dikasihi secara radikal oleh Kristus. Karena hanya orang yang sadar, saya sudah diampuni sebesar itu, saya sudah dikasihi sedalam itu. Orang-orang yang seperti itulah yang mampu, yang perlahan dimampukan untuk berkata, saya juga mau belajar mengasihi. Bapak Ibu, jadi perubahan itu tidak dimulai dari berusaha lebih keras, tetapi perubahan itu dimulai ketika kita kembali kepada kasih Kristus. Bukan mulai dari tindakan kita, tetapi apa yang dari Kristus lakukan dulu bagi kita. Bukan dari kemampuan kita, tetapi dari anugerahnya. Dan di sinilah Injil menjadi nyata, Bapak Ibu. Kita tidak dipanggil untuk menghasilkan kasih dari kekuatan kita sendiri. Kita tidak dipanggil untuk menghasilkan kasih dari kekuatan kita sendiri. Panggilan kita sebagai murid itu bukan untuk mengasihi dari kekuatan kita sendiri, tetapi untuk hidup dari kasih yang sudah dicurahkan bagi kita, yang sudah diberikan kepada kita. Nah Bapak Ibu, ini poin pertama, sumber kasih kita harusnya dari kasih Tuhan, ya. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, Bapak Ibu. Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Nah, perhatikan Bapak Ibu, Yesus tidak berkata semua orang akan tahu kamu muridku dari seberapa banyak kamu tahu tentang aku. Tuhan Yesus juga tidak berkata dari seberapa aktif kamu melayani. Bahkan Tuhan Yesus tidak berkata dari seberapa benar ajaranmu. Bapak Ibu perhatikan ya, Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Jangan salah paham, bukan artinya semua itu nggak penting Bapak Ibu, ya. Pengetahuan kita akan Tuhan penting, pelayanan kita penting, seberapa benar ajaran kita penting, semua itu penting. Tetapi bukan itu yang Yesus tekankan di sini. Tuhan Yesus berkata, dunia akan mengenal kamu dari kasih-Mu. Itu berarti identitas kita sebagai seorang murid bukan terlihat dari apa yang kita ucapkan, tetapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain, Bapak Ibu. Dunia mungkin tidak membaca Alkitab kita, tetapi dunia membaca hidup kita, ya. Tadi ada sebuah pujian yang baik sekali, ya. Dunia itu tidak membaca Alkitab, tetapi dunia membaca hidup kita. Dunia mungkin tidak mendengar pengajaran kita, tetapi dunia melihat relasi kita. Dan disitulah mereka menarik kesimpulan, apakah kita sungguh hidup di dalam Dia atau tidak. Bapak Ibu, Christian yang jaga Pak Bunbing sempat sharing sama saya. Dia bilang, ini bukan kali pertama pekerjaan dia, dan bukan kali pertama dia ketemu dengan orang Kristen. Dia berkata bahwa satu kali dia ketemu dengan orang Kristen yang awalnya baik sekali, ya, baik sekali. Tapi kemudian ternyata jong gitu ya, kayak gitulah, tidak sesuai. Nah Bapak Ibu, kemudian ketika dia melayani Pak Bunbing, Bu Esther, dan ketika dia berinteraksi dengan kita semua, Bapak Ibu, Tian ngomong sama saya bisa melihat kasih di antara kita. Dan itu mengubahkan dia juga, Bapak Ibu, ya. Dia merasa diterima di tempat ini, Bapak Ibu. Dan ini membuat bagian ini menjadi sangat serius, Bapak Ibu. Karena kasih itu bukan sekedar nilai tambah di dalam kekristenan. Kasih itu adalah tanda, kasih itu adalah bukti, kasih itu adalah identitas. Artinya ketika kasih itu tidak terlihat dalam hidup kita, yang dipertanyakan bukan hanya sikap kita, Bapak Ibu, tetapi siapa diri kita, ya. Ketika kasih itu tidak kelihatan dalam hidup kita, yang dipertanyakan bukan sikap kita, Bapak Ibu, tetapi siapa kita sebenarnya. Nah, dan mungkin kita perlu jujur, Bapak Ibu. Ada banyak hal yang kita banggakan dalam hidup rohani kita. Pengetahuan kita, pelayanan kita, keterlibatan kita. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kasih itu nyata? Apakah orang-orang yang paling dekat dengan kita merasakan kasih itu? Atau justru mereka yang paling dekat itu
yang paling jarang merasakannya, Bapak Ibu. Merasakan kasih kita itu. Karena Tuhan Yesus tidak berkata, semua orang akan tahu kamu muridku dari apa yang kamu lakukan di depan umum, apa yang kamu ucapkan di depan umum. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, semua orang akan tahu kamu muridku dari bagaimana kamu mengasihi satu sama lain. Itu poin yang kedua, Bapak Ibu. Kasih itu menjadi identitas kita. Yang pertama tadi, kita harus mengasihi dari sumber kasih yang benar. Yang kedua, kasih itu adalah identitas kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, setelah kita mendengar semua ini tentang kasih, tentang standar, saya mengajak kita berhenti sejenak. Kalau hari ini Tuhan Yesus melihat hidup kita, kalau Tuhan Yesus ada di hadapan kita, Dia melihat kita, yang Dia lihat bukan pelayanan kita, bukan kata-kata kita, tetapi relasi kita. Permisi bertanya Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus melihat hidup kita hari ini, apa yang Ia lihat dalam relasi terdekat kita itu? Apakah kasih kita nyata? Bukan di tempat yang jauh, tetapi di tempat yang paling dekat. Di dalam keluarga, di dalam pelayanan kita, di dalam relasi-relasi yang selama ini kita jalani. Apakah kasih itu sungguh hadir di sana, atau hanya tampak di luar, tetapi tidak benar-benar hidup di dalam kita? Dan mungkin kita tidak perlu cari jauh-jauh Bapak Ibu. Tadi seperti yang saya katakan di awal, mungkin ada satu nama yang sempat muncul dalam hati kita. Satu nama yang sempat muncul dalam hati kita. Orang itu yang ketika kita ingat, hati kita tidak sepenuhnya terbuka. Orang itu tidak kita benci, tetapi juga tidak kita kasihi. Orang yang kita pilih untuk jaga jarak, Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan tidak berbicara secara umum. Firman Tuhan berbicara di situ, di relasi itu, di nama itu. Mungkin selama ini kita berkata, saya nggak salah kok, saya punya alasan, saya hanya menjaga jarak. Dan mungkin semua itu benar Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya bukan lagi apakah saya benar, tetapi pertanyaannya adalah apakah saya mengasihi. Karena di hadapan Kristus standarnya bukan sekedar tidak menyakiti. Standarnya adalah mengasihi seperti Yesus mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merasa berat itu wajar. Karena itu yang Yesus perintahkan memang bukan kasih yang mudah, perintah yang tidak mudah. Tetapi kabar baiknya Yesus tidak memberi perintah tanpa terlebih dahulu Dia menjalaninya. Dia datang untuk menggenapinya. Dia ketika kita masih jauh dari Tuhan, Kristus sudah datang mendekat. Ketika kita belum berubah, Ia sudah memilih untuk setia. Ketika kita gagal, Ia tidak menjauh, Ia justru pergi ke salib. Itulah kasih Kristus. Kasih yang tidak menunggu kita layak, kasih yang tidak berhenti karena kita gagal, kasih yang tetap mengasihi sampai akhir Bapak Ibu. Dan itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya hari ini kita tidak berdiri sendirian di bawah perintah ini. Kita berdiri di dalam kasih-Nya. Tuhan tahu kita tidak mampu. Dia tidak berkata coba lebih kuat, coba lebih sering. Tapi Dia berkata tinggallah di dalam kasih-Ku. Dan ketika kita tinggal di dalam kasih, perubahan itu mulai terjadi. Mungkin tidak sekaligus, bukan sesuatu yang sempurna, tetapi perubahan itu nyata Bapak Ibu. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, melembutkan yang keras, memulihkan yang terluka, memberi kita kemampuan untuk melakukan apa yang sebelumnya kita tidak mampu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar semua ini, pertanyaannya bukan lagi apa yang saya rasakan, tetapi apa yang akan saya lakukan. Ya, mungkin hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang besar. Mungkin bukan langsung memperbaiki semuanya. Mungkin bukan sesuatu yang luar biasa spektakuler. Bukan langsung mengubah
seluruh relasi, tapi mungkin hanya satu langkah yang sederhana tetapi nyata. Langkah itu mungkin berupa kita mendekat kembali kepada orang yang selama ini kita jauhi. Kita mengampuni meskipun hati kita belum sepenuhnya pulih. Kita berhenti menghindar dan mulai membuka hati kita kembali. Langkah-langkah sederhana Bapak Ibu. Mendekat, mengampuni, membuka hati kita. Gak mudah, memang gak mudah Bapak Ibu. Tetapi kasih itu selalu dimulai dari ketaatan yang kecil. Dan mungkin langkah itu bukan dimulai dari orang lain, tetapi dari kita. Kasih itu bukan sekedar ajaran. Kasih adalah bukti bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam kita. Dan kasih itu mungkin tidak dimulai dari banyak orang, tetapi dari satu orang. Nama itu yang tadi muncul dalam hati kita. Disitulah firman Tuhan menjadi nyata. Bapak Ibu, kalau kita berhenti di sini, maka kita mungkin akan putus asa gitu ya. Tetapi kasih Tuhan memampukan kita untuk mengasihi orang-orang yang sulit. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana kita merefleksikan dan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar ini ya. Nah Bapak Ibu, saya perlu katakan di awal ini, kalau bagian ini mungkin terasa sensitif bagi kita ya Bapak Ibu. Karena itu saya katakan di awal ini, mari Bapak Ibu kita mendengar bagian ini tidak mendengarnya dengan melihat orang lain ya, tetapi membawa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Bagian ini mungkin terasa sensitif Bapak Ibu. Nah, firman ini juga tidak sedang menunjuk siapa yang salah, tetapi mengundang kita semua untuk mengalami anugerah yang sama. Nah, tadi saya katakan bahwa apa yang kita renungkan itu bukan hanya terjadi dalam relasi pribadi kita, tetapi ini juga terjadi di dalam gereja. Dan justru di tempat inilah kita paling sering gagal mengasihi, bukan? Nah, Bapak Ibu, ada satu relasi di gereja yang sering kali terasa tegang, tapi jarang sekali kita bicarakan secara terbuka. Yaitu ini Bapak Ibu. Relasi antara kita yang lebih senior dengan yang lebih muda, lebih junior ya. Relasi orang tua dengan anak, relasi orang tua dengan cucunya gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini seringkali jadi pergumulan di dalam gereja. Bukan hanya di gereja kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang lebih senior sering berkata dalam hati, apakah mereka sungguh siap? Apakah mereka cukup dewasa? Apakah mereka bisa dipercaya untuk meneruskan? Ya, senior mungkin berpikir demikian kepada juniornya. Dan tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita lebih mudah menilai daripada membimbing. Kita lebih cepat melihat kekurangan daripada membangun. Tetapi di sisi yang lain Bapak Ibu, yang junior, yang muda juga bertanya, kenapa kok terasa menghakimi sekali gitu ya? Kenapa tidak memberi ruang? Kenapa seolah tidak percaya kami? Dan tanpa kita sadari Bapak Ibu, yang junior juga lebih mudah mengkritik daripada belajar, lebih cepat menutup hati daripada menghormati. Dan akhirnya Bapak Ibu, mungkin kita tidak bertengkar, kita tetap satu gereja, kita tetap melayani bersama, tetapi Bapak Ibu kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau kita berhenti di sini di permukaan, kita akan berpikir ini hanya perbedaan soal generasi. Ya, kalau kita lihat kulitnya saja, maka kita akan melihat bahwa ini perbedaan generasi, masalah perbedaan generasi. Tetapi firman Tuhan membawa kita lebih dalam lagi Bapak Ibu. Ini bukan sekedar masalah generasi. Ini masalah hati. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Ini bukan sekedar masalah generasi, ini masalah hati. Di dalam hati yang lebih senior mungkin ada ketakutan kehilangan peran. Di dalam hati yang senior mungkin ada kekhawatiran standar akan turun. Di dalam hati yang senior mungkin ada keinginan untuk tetap memegang kendali. Dan Bapak Ibu, semua itu bisa terlihat seperti kepedulian. Tapi sebenarnya di dalamnya ada pergumulan hati. Tapi di dalam hati yang muda Bapak Ibu, bisa juga ada luka karena merasa tidak dihargai.
Di dalam hati yang muda ada keinginan untuk diakui, membuktikan diri, dorongan untuk membuktikan diri. Dan semua itu Bapak Ibu bisa terlihat seperti semangat. Yang satu merasa peduli dengan gereja, yang satu merasa semangat untuk gereja. Tapi dua-duanya ada pergumulan hati, Bapak Ibu. Jadi hari ini firman Tuhan tidak sedang menunjuk satu pihak. Saya ulangi Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak sedang menunjuk satu pihak. Firman Tuhan sedang menunjukkan bahwa kita semua membutuhkan anugerah. Kalau kita jujur, kita cenderung hanya mengasihi orang-orang yang kita anggap layak, bukan? Kita mudah mengasihi orang yang mengerti kita, menghargai kita, tidak melukai kita. Tetapi ketika berhadapan dengan orang yang berbeda, yang mengecewakan, yang tidak sesuai harapan kita, kasih itu menjadi mahal dan sulit, Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, seperti aku telah mengasihi kamu. Itu artinya standarnya bukan perasaan kita, bukan pengalaman kita, tetapi standarnya adalah Yesus. Kita dipanggil untuk mengasihi seperti Ia telah mengasihi kita. Nah Bapak Ibu, Alkitab memperlihatkan realita ini dengan sangat jujur, ya. Nah, baik yang lebih senior ataupun yang lebih junior. Bapak Ibu, kita melihat dalam kehidupan Musa, ya. Ia adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, pemimpin besar. Nah, Bapak Ibu, ada dua peristiwa dalam kehidupan Musa yang mirip sekali, Bapak Ibu, ya. Dan saya yakin kedua peristiwa ini diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan Musa. Nah Bapak Ibu, peristiwa yang pertama itu terjadi dalam Keluaran 17. Saat itu bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Dan Tuhan memang menyuruh Musa, saat itu nggak ada air. Lalu Tuhan ngomong kepada Musa, pukul batu itu dan air akan keluar. Bapak Ibu perhatikan ya, Keluaran 17, Musa diperintahkan untuk memukul batu itu. Tetapi Bapak Ibu, peristiwa kedua di Bilangan 20. Meskipun situasinya terlihat sama, sebenarnya berbeda. Ini bukan lagi generasi pertama, tapi generasi kedua. Ini generasi kedua, anak-anak dari mereka yang dulu keluar dari Mesir. Masalahnya sama, gak ada air, tetapi generasinya berbeda, Bapak Ibu. Dan yang menarik ini, Bapak Ibu, perintah Tuhan juga berbeda. Saya ulangi, Bapak Ibu. Perintah Tuhan juga berbeda. Di peristiwa pertama Tuhan menyuruh Musa memukul batu. Tetapi di peristiwa kedua Tuhan berkata, katakan kepada batu itu, ngomong kepada batu itu. Tapi Bapak Ibu tahu kan respon Musa? Ia merespon dengan cara yang lama. Ia mukul batu itu. Kenapa Bapak Ibu? Bukan karena Musa tidak peduli, tapi karena Musa kelelahan. Musa lelah karena ia sudah terlalu lama memimpin, terlalu lama menghadapi keluhan bangsa Israel, terlalu lama menanggung beban dari kepemimpinan itu, terlalu lama menghadapi keluhan, sampai-sampai hatinya itu menjadi frustasi. Dan tanpa ia sadari, ia membawa cara lama ke situasi yang baru. Bahkan mungkin Bapak Ibu, ia melihat generasi yang baru ini dengan kacamata generasi yang lama, Bapak Ibu. Dan bukankah itu yang terjadi pada kita juga? Kita bisa membawa pengalaman dan luka lama kita ke relasi yang baru. Kita membawa kekecewaan lama kepada orang yang berbeda. Dan akhirnya kita merespon hari ini dengan hati dari masa lalu. Dan bahayanya dari luar, Bapak Ibu, semuanya tetap berjalan. Tadi Musa tetap mengeluarkan air, pelayanan tetap berjalan. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam lagi. Tuhan melihat hati. Dan Bapak Ibu, kita bisa tetap melayani tapi tidak lagi mengasihi dengan hati yang lembut. Di sisi yang lain, tadi Musa tentang yang senior. Di sisi yang lain Bapak Ibu, kita juga melihat seorang muda seperti Timotius. Ia masih muda. Ia mulai perjalanan misi sekitar usia 20-an tahun. Dia kenal Tuhan sekitar 15 tahun. Tapi mulai ikut perjalanan misi usia 20 tahun. Tetapi Bapak Ibu tahu dia dipercayakan tanggung jawab yang sangat besar. Ia juga memiliki pergumulan.
ia juga bisa takut, ia juga merasa tidak sanggup, tidak cukup. Karena itu Paulus menguatkan dia, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan dia berkata, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Timotius sedang bertumbuh. Ia belum sempurna, masih belajar dari kesalahan. Timotius membutuhkan ruang, kepercayaan dan bimbingan. Bapak Ibu, saya pun dengan anak-anak kami juga bergumul dengan anak-anak kami. Tapi Bapak Ibu tahu yang menarik, firman Tuhan dalam bagian ini berkata, Paulus enggak berkata tunjukkan kemampuanmu, buktikan dirimu. Paulus berkata jadilah teladan. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Nah, Bapak Ibu, Saudara, khususnya yang muda, apa arti perkataan Paulus ini? Artinya kepercayaan itu tidak didapat lewat performa, tetapi melalui kehidupan. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, kepercayaan dari senior itu tidak didapat lewat performa, tetapi melalui kehidupan. Kalau kalian mau dipercaya, tunjukkan melalui kesetiaan yang nyata, melalui karakter yang diubahkan, melalui proses yang konsisten. Dari situlah kepercayaan itu dibangun, bukan dipaksa, tapi muncul dengan sendirinya. Dan di sisi yang lain Bapak Ibu, Paulus juga tidak hanya menuntut, ia mempercayai, ia memberi ruang, ia berjalan bersama Timotius sebagai seorang bapak rohani. Nah Bapak Ibu, di sini kita melihat dua sisi yang sama-sama penting. Seperti Musa, kita yang lebih dewasa, lebih senior, bisa jadi lelah dan tanpa sadar kita menjadi keras Bapak Ibu. Seperti Timotius, kita yang muda tidak dipanggil untuk membuktikan diri, tetapi untuk bertumbuh dalam keteladanan. Tapi Bapak Ibu, di antara dua contoh itu, di antara keduanya, kasih dipanggil untuk hadir. Yang lebih dewasa, yang lebih senior, belajar melembutkan hati, belajar membimbing yang muda. Yang lebih muda, belajar bertumbuh, belajar untuk dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini tidak menunjuk satu pihak. Firman Tuhan ini sedang memperlihatkan bahwa di dalam diri kita semua ada bagian diri kita yang seperti Musa, ada juga bagian diri kita seperti Timotius. Kita semua Bapak Ibu, kita semua pernah menghakimi, kita semua pernah menutup hati, kita semua pernah menjaga jarak. Maka pertanyaannya hari ini bukan lagi siapa yang benar, bukan Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang, apakah saya mengasihi seperti Kristus telah mengasihi? Firman Tuhan mengundang kita untuk mengambil langkah-langkah kasih. Bagi kita yang senior, mungkin langkah itu bahkan berupa berhenti menilai tapi mulai membimbing. Berhenti membawa luka lama tapi melembutkan hati. Berhenti melihat kekurangan tapi membangun generasi muda. Bagi sebagian yang lain, langkah kasih itu mungkin berarti berhenti mengkritik, belajar menghormati. Berhenti membuktikan performa, tapi menunjukkan keteladanan. Berhenti menutup diri, tapi kemudian membuka hati untuk menerima bimbingan. Mungkin langkah itu sederhana, menyapa kembali, membuka percakapan, memberi kesempatan, mengampuni dalam hati. Tidak besar, tidak dramatis, tetapi nyata Bapak Ibu. Kalau hari ini kita merasa ini sulit, itu artinya kita mulai ngerti Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu merasa, oh ini kok sulit ya, itu artinya kita mulai ngerti. Karena kasih itu memang tidak dimaksudkan untuk kita hasilkan sendiri. Tetapi dari tempat kita berdiri hari ini, tempat kita duduk hari ini, di dalam Kristus, kita dimampukan sedikit demi sedikit untuk mengasihi. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, dunia tidak akan mengenal Kristus dari apa yang kita katakan, tetapi dari bagaimana kita saling mengasihi.
Kasih itu bukan tentang siapa yang benar, melainkan tentang siapa yang memilih untuk tetap mengasihi apapun yang terjadi. Ya, oke. Dunia tidak mengenal Kristus dari apa yang kita katakan, tetapi dari bagaimana kita saling mengasihi. Kasih bukan soal siapa yang benar, melainkan tentang siapa yang memilih untuk tetap mengasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan hari ini yang berkata kepada masing-masing kita. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Saya, Anda, kasihilah sesamamu. Kasihilah sesamamu yang sulit. Kasihilah sesamamu yang berbeda dengan kamu. Kasihilah sesamamu yang lebih muda. Kasihilah sesamamu yang lebih tua. Sama seperti Kristus telah mengasihi saya dan Anda. Kasihilah mereka. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk mengasihi. Mari kita masuk dalam sikap doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merespon dengan kata-kata, mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini bekerja dalam hati kita. Mungkin ada satu nama, satu relasi yang Tuhan letakkan di hati kita. Mari kita bawa itu di hadapan Tuhan dalam keheningan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama di bulan Mei. Kita merayakannya sebagai bulan misi. Tapi sebelum kita berbicara tentang memberitakan Injil kasih karunia kepada dunia, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kasih itu harus nyata terlebih dahulu di antara kita. Kasih itu harus nyata terlebih dahulu di antara kita. Sebelum kita pergi keluar, Tuhan rindu kita dipulihkan di dalam. Di antara yang lebih senior dan yang lebih muda, di dalam keluarga, di dalam pelayanan. Karena dunia tidak mendengar apa yang kita beritakan, tapi dunia melihat bagaimana kita saling mengasihi. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang telah Engkau sentuh hari ini. Kami mengaku Tuhan, seringkali kami tidak membenci, tetapi kami juga tidak mengasihi. Ampuni kami ya Tuhan.
karena kami lebih memilih menjaga jarak daripada membuka hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang tetap mengasihi kami sampai akhir. Hari ini kami mau kembali tinggal dalam kasih-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami, pulihkan relasi kami, dan mampukan kami mengambil satu langkah kasih kepada orang yang Engkau letakkan di hati kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan. Satukan di antara yang lebih senior dan yang lebih junior. Satukan di antara orang tua dengan anak. Sebelum kami pergi memberitakan Injil-Mu, jadikan kami satu terlebih dahulu di dalam kasih-Mu, supaya melalui hidup kami, dunia boleh melihat Kristus di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.